Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bunda untuk menyampaikan amanah pertanyaan dari salah satu jamaah terkait perihal zakat fitrah. Di tahun ini kemungkinan karena emang berasnya juga harganya naik, gitu kan. Mungkin tahun lalu, kalau mengacu tahun lalu sekitar 35 ribuan kalau diuangkan. Karena sekarang kondisinya emang harga pada naik, jadi untuk kan katanya harus bertaklid terlebih dahulu kepada Imam Hanafi. Nah, yang mungkin yang masih rada bingung, tata cara untuk bertaklidnya ini pun gimana tata caranya, satu. Keduanya, kalau memang perlu ditambahkan nominalnya, apakah harus mengikuti harga beras di pasaran saat ini? Itu yang kedua. Dan sekiranya memang hukum, dari segi hukum itu diperkenankan atau dibolehkan zakat fitrah menggunakan uang, nah seandainya hasil dari zakat fitrah berupa uang ini digunakan untuk pembangunan masjid atau musola dan majelis taklim dan lain-lainnya, apakah diperbolehkan? Itu aja Bunda pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini zakat fitrah jangan dianggap remeh. Abi baca dulu hadisnya. Syahrul Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ardi, la yurfa'u ilallahi illa bizakatil fitri. Pahala puasa Ramadan akan terus terkatung-katung bainas sama'i wal ar, antara langit dan bumi, la yurfa'u ilallah, nggak akan sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala illa bizakatil fitri, kecuali kita sempurnakan ibadah puasa Ramadan kita dengan mengeluarkan zakat fitrah. Tuh, keterangan betapa pentingnya kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, bagaimana ketentuannya untuk yang namanya mengeluarkan zakat? Hadis perihal zakat, kenapa Imam Syafi'i atau Syafi'iyah kekeh dengan bahan pokok? Karena memang redaksi hadisnya dari awal di zaman Nabi, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an min tamrin au so'an min syairin alal abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was saghir wal kabir minal muslimin. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasulullah telah mempardukan, telah mewajibkan untuk kita semua zakat al-fitri, mengeluarkan zakat fitrah so'an min tamrin au so'an min syairin. Satu sok dari ukuran tamar, korma, satu sok atau mungkin dari gandum, terhadap lidzakari wal unsa, baik laki maupun perempuan, wal kabir was sagir, yang dewasa maupun yang baru lahir, ya, yang dewasa maupun yang baru lahir, minal muslimin, dan di mana dia termasuk orang Islam, wajib keluar zakat fitrah. Nah, dari kata-kata tamar, syair, inilah di mana timbul perbedaan pendapat dari mazhab yang empat. Gimana untuk menyelesaikan pertanyaan yang barusan? Oke, jawabannya ini silakan pilih, ada 3. Nanti pakai yang mana? Jawaban yang pertama, untuk mereka yang memang konsisten mengeluarkan zakat fitrah, berarti full dengan berpendapat kepada mazhab Syafi'iyah, maka dia mengambil pendapat pertama, keluar zakat fitrah nggak sah kecuali dengan makanan pokok. Berarti gimana? Makanan pokok kita bukan korma, bukan gandum. Di Indonesia rata mayoritas beras. Nah, sesuai keterangan yang namanya satu so ini, untuk pendapat mazhab Syafi'iyah, beras hukum yang pertama dia wajib keluar zakat fitrah dengan jumlah 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Ini pendapat yang pertama. Ya, jadi kita jangan salahkan
Mereka yang konsisten, enggak, pokoknya saya sesuai dengan pendapat yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, merujuk kepada hadis yang tadi Abi bacakan, dia konsisten. Pokoknya saya zakat saya beras. Itu pendapat yang pertama. Ya, ada lagi pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua boleh. Yang tadi ditanyakan berarti intiqalul mazhab secara full keseluruhan. Maka kalau misalkan kondisi sekarang sudah repot dengan beras, karena apa-apa bisa pakai transfer, berarti pakai uang, kita berpendapat dengan intiqal kepada mazhab Hanifiyah, berarti kita bayar zakat fitrah dengan nominal uang. Dan kata Nabi dalam hadis, tamar 1 sok, gandum 1 sok, dan hitungan yang secara kompilasi hukum Islam 1 sok itu kurang lebih 3,5 kilogram. Berarti di saat kita uangkan dengan konsisten memakai pendapat Hanafiyah, berarti yang kita keluarkan diuangkan dengan harga beras, berarti 3,5 kilogram sampai 4 kilo. Harganya lebih mahal daripada pendapat yang pertama. Itu pure, makasih. Ya, pure total memakai pendapat daripada Imam Hanafi. Semua-muanya. Itu pendapat yang kedua. Nah, yang ketiga, bukan Abi yang memutuskan, hasil LBM, Lembaga Bahsul Masail, yang dilaksanakan oleh PBNU. Tolong yang merasa NU, ini dalil kuatnya orang NU. Dan ternyata juga yang ketiga ini dipakai pendapatnya oleh Baznas, Badan Amil Zakat Nasional yang ada di Indonesia. Pendapat ketiga yang bagaimana? Nah, yang pendapat ketiga ini kapan terjadi LBM, Lembaga Bahsul Masail, yang tadi habis sebutkan. Itu kalau mau di cross check nanti dilihat, silahkan. Itu dilaksanakan Lembaga Bahsul Masail PBNU pada 18 Mei 2020. Perihal yang tadi ditanyakan. Nah, pendapat yang ketiga dengan dalil intiqalu fi ba'di masail. Intiqalul mazhab fi ba'di masail. Berpindah mazhab untuk sebagian permasalahan, atau memakai di mana pindah mazhab dengan memakai secara tidak utuh. Dan ini sampai sekarang dipakai oleh Baznas. Yang bagaimana? Jadi secara tidak utuh. Jadi antara pendapat yang pertama dan kedua dikolaborasi. Kolaborasi gimana? Jadi ukurannya, ukuran beras secara mazhab Syafi'iyah 3,5 liter, tapi ukuran duitnya, maksudnya nggak memakai ukuran 1 sok, ukuran Hanafiyah. Berarti luarnya keluar duit, tapi ukuran yang dikeluarkan dengan ukuran beras yang ada pendapat pada Imam Syafi'i. Dan ini yang dipakai oleh Baznas RI. Kenapa? Karena mengambil ya di mana pendapat yang telah dikeluarkan dari Bahsul Masail yang diadakan oleh PBNU 18 Mei 2020 sampai sekarang. Makanya Baznas mengeluarkan keputusan untuk seorang yang ingin keluar zakat fitrah, di mana saat sekarang 2024 jika diuangkan dengan harga seorang minimal Rp45.000. Kalau kita pakai pendapat Hanafi nggak kena, karena 4 kilo harganya nggak segitu. Nah, inilah yang dipanggil tadi apa? Intiqalul mazhab fi ba'dil masail. Berpindah mazhab dan mengambil secara tidak sempurna. Jadi setengahnya pakai pendapat Syafi'i, setengahnya pakai pendapat Hanafi, digabung, dikolaborasi. Maksudnya ukurannya yang dikeluarin duit, tapi harganya harga beras ukuran madhab Syafi'i. Ini boleh, dan sampai sekarang dipakai
oleh Basnas RI. Jelas sampai sini nih? Nah, jadi silakan tuh pilih yang mana. Ya, kalau misalkan gimana cara melaksanakannya? Oh, di saat kita melaksanakan tetap begitu kita sebagai suami misalkan pakai duit nih. Kita pakai pendapat yang ketiga. Abi ditanya di mana? Abi makmuman kepada pendapat yang ketiga. Ya, yang tadi yang ketiga. Yang pertama silahkan. Berarti saya pokoknya beras saja udah. Nggak digaguat boleh. Pendapat yang kedua, saya duit, tapi ukurannya jelas lebih mahal daripada beras. Karena untuk yang namanya satu sok dengan menggunakan kaul yang kedua berpendapat kepada full mazhab Hanafiyah, maka satu soknya itu hitungannya hampir 4 kilo. Ya, 4 kilogram. Ya otomatis lebih mahal. Dan yang kedua, ya, yang ketiga, mohon maaf, dengan dikolaborasi. Nah, tinggal kita prakteknya, wahai para suami, sebagai kepala rumah tangga, karena bini, anak, ya anak-anak kita, terutama yang belum menikah. Kalau udah menikah, kalau bisa jangan ditanggung, dia udah punya laki. Tolong nih merasa yang jadi menantu, jangan ngandelin mertua mulu. Gitu. Iya, yang udah menjadi suami. Kalau masih belum menikah, silakan. Atau mungkin siapa lagi? Para asisten rumah tangga yang pada kerja sama kita. Itu tanggung jawab kita tuh. Siapa lagi? Mungkin kita memang mobilitasnya full. Ada mobil, ada driver yang biasa nyetirin kita. Oh, ada bagian tukang kebun. Oh, ada bagian ini. Itu tolong kalau bisa sebagai kepala rumah tangga, ya udah. Berapa orang pakai pendapat yang ketiga, praktekkan. Berarti secara ukurannya adalah ukuran mazhab Syafi'i, ukuran beras, ngeluarin duitnya pakai pendapat Hanafi dengan nominal 3,5 liter. Berarti kalau sekarang Basnas mengeluarkan keputusan seorang 45.000, berarti kalau kita mau jonjon, kita mau ikhtiar, kita mau nyaman, lebih indah. Apa 50 atau 55.000? Syukur-syukur sesuai dengan beras yang biasa kita makan. Makannya biasa beras pandan wangi, giliran zakat jangan nyari beras raskin. Gitu. Tuh, sesuai yang biasa kita makan. Ya udah, suami kita pakai pendapat yang ketiga nih. Udah tinggal kita sebutkan nawaitu. Yuk ikutin ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum fardon lillahi ta'ala. Nawaitu, aku berniat an ukhrija, untuk mengeluarkan zakatal fitri, zakat fitrah ini, anni, terhadap diriku, wa an jami'i, dan semuanya, ya, wa anjami ma yalzamuni, yang menjadi tanggunganku, nafaqatuhum, dalam urusan nafkah mereka, fardu, karena Allah Ta'ala minta nomor rekening, pencet, jebret, transfer. Tuh, jelas gitu ya. Jadi nggak usah ragu-ragu, karena tadi yang berpendapat bukan Abi, tapi hasil daripada, dan sama yang pertama kali juga mempelopori yang nomor 3 ini termasuk dipakai sama Gus Baha. Ya, jadi nggak usah ragu-ragu. Makanya Basnas RI pun memakai pendapat yang ketiga. Jelas nih, Sobat Manja yang nanya. Oke, yang kedua tadi karena ada 2 pertanyaan disimak. Gimana di saat sekarang untuk praktisnya dengan ngasih uang, lantas sebagai amil yang menerima zakat ini, ya, lantas itu uang dipakai ternyata untuk majlis taklim, untuk pesantren. Nah, untuk hal yang demikian kita pulangkan ke dalil yang paling pokok dulu, surat At-Taubah ayat ke-60, di mana Allah Ta'ala udah menyebutkan
nggak boleh keluar dari yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60 ini. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu sami'un alim. At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat itu buat siapa? Lil fuqara. Pertama buat para fuqara. Berarti yang betul-betul memang nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan. Wal masakin, orang-orang yang di bawah standar ekonomi menengah ke bawah, punya kerjaan tapi hasilnya nggak mencukupi. Wal amilin, untuk para pencatat zakat sebagai panitianya. Wa fir riqab, hamba sahaya. Wal muallaf, orang yang baru masuk Islam. Wal gharimin, orang-orang yang berjuang dengan Allah tapi punya utang. Musolah al hidayahnya udah jadi tapi utangnya sama material masih belum kelar. Ya, jadi ngutang. Wa fi sabilillah, orang-orang yang memang berjuang di jalan agama Allah, pimpinan pondok pesantren yang mohon maaf santri kadang-kadang makannya mandoko tapi giliran bayaran bulannya rada hesek. Tolong, yang jadi orang tua lantas anaknya mondok tapi itu mondoknya makan gak kurang besar 3 kali, padahal dia punya kemampuan, status di WhatsApp jalan-jalan mulu, healing ke sono, healing kemari, tapi anaknya di pondok bulanan gak bayar-bayar. Tolong nih jambal budak negeri ini. Iya, beneran Bapak Ibu. Enggak nih, karena para ustadz yang begitu, dia ya Allah ya Rabbi, dia berjuang untuk agama Allah, bukan nyari keuntungan, untuk mencerdaskan umat. Dan kita kalau sebagai jadi orang tua punya anak mondok, tolong utamakan bisa kita keluarin duit kita buat anak kita belajar, itu pahala jihad fisabilillah. Banyak kan kalau nggak ditegesan begini, di statusnya jalan-jalan dulu tapi bayaran bulanan hesek pisan. Iya, itu yang diutamakan, hadirin rahimakumullah. Ya, nah kecuali lain kategorinya, emang udah bikin surat keterangan ke Pak RT, ke Pak RW, tanda kutip kami orang tua nggak mampu. Itu masuk kategori duafa. Silahkan, ini kategori duafa enggak. Tapi mohon maaf, handphone gonta-ganti mulu, di status jalan-jalan mulu, tapi anak mondok bayaran kagak bayar-bayaran. Kadang-kadang ada saya ngomong nih, iya biar jelas. Nah ini mohon maaf, itu ustadznya berjuang bukan nyari keuntungan di situ, boro-boro nyari keuntungan, pengen buat mencerdaskan umat. Nah dia dapat tuh untuk menerima zakat. Ya, wabnis sabil, atau orang yang sedang dalam perjalanan untuk jalan dakwah. Nah dapat uang ini, kemudian uangnya udah jadi punya dia sebagai mustahik dan dialokasikan untuk kemaslahatan daripada perjuangannya, berarti masuk kategori nomor 7 tadi. Jelas tuh? Ya, jadi dari 8 asnaf dalam Quran surat Taubah, mereka lah mustahik zakat. Jadi bukan tujuannya buat masjid, bukan. Ya, kok kamu zakat ke masjid? Inti nggak tahu latar belakangnya. Emang masjid itu udah jadi keren, bagus, tapi sangkutannya sama material banyak belum kelar. Inti mau nutupin ogah. Nah, dari situ dia wal gharimin, ya, untuk kepada orang-orang yang berhutang di jalan agama Allah. Atau tadi salah satu ustadz mendirikan pondok pesantren. Ya, yang namanya pesantren dibangun, bangunan zaman sekarang tuh tanya Bang Kepet yang suka berteman sama semen, sama pasir, sama besi, sama tanya harga material makin kemari makin turun apa makin naik? Naik. Gaji yang kerjanya juga bukan makin turun, makin naik, karena manusianya juga pengen dapat makan, betul apa enggak? Nah, sekarang sementara antara perputaran duit yang masuk hesek banget. Iya, gitu. Jadi bahasanya banyakkan yang namanya akhirnya untuk nutupin semua itu kita yang pada nampolin. Nah makanya sebagai orang tua yang memang anaknya mondok, anaknya ngaji, siapkan
Boleh silakan gonta-ganti HP, boleh silakan hilitus, itu haknya. Tapi kewajiban yang utama jangan sampai jarum diambil, kampak kebuah. Jelas ya nih, sama aja. Dan kita, Bapak Ibu, kita, ya saya termasuk orang-orang yang kalau urusan begituan bukan baru, emang dari perjuangan orang-orang tua yang ya, pokoknya yang namanya urusan belajar, selama kita masih bersungguh-sungguh nyari nafkah pasti ketemu. Tapi bener buat nafkahin anak yang belajar. Ini kadang-kadang begitu ketemu salah niat, waduh banyak juga dapat ini. Terus, tetangga udah pakai HP baru, nah salah niat beli yang begitulah. Nah, jadi utamakan dulu yang pokok. Jelas sama aja ya. 2 pertanyaan. Baik, ya, ada rasa segitu. Yang perempuan ada nggak? Silakan, kalau ada. Ya. Mikir pinjemin Ustaz aja. Ya Pak, gimana mau nanya? Saya mau nanya, kemarin ada orang yang Fitra ke saya, ya. Terus sayangnya kagak ada, terus katanya Fitra teh udah ada, saya udah niat aja, tadi gitu, itu sah nggak tuh? Ya, yang fitranya bukan fitra Mulyadi ya. Ya, duit apa beras, Umi? Beras, ya. Jadi, ya hadirin hadirat rahimakumullah, memang kalau bisa di saat yang namanya ini ntar kita jawab. Memang kalau bisa, ini bukan kata Abi, di dalam Al-Quran tambahin lagi surat At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu alimun hakim. Ya, itu ayatnya. Khuz, ambillah oleh kamu shadaqatan, yang namanya zakat, baik zakat mal maupun zakat yang fitrah seperti ditanyakan, ya min amwalihim, dari harta mereka, shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Nah, ini ada perintah nih, ada perintah dalam Al-Qur'an. Wa shalli alaihim. Shalli disebut fi'il amr. Bagi yang menerima zakat memang sepantasnya, seyogyanya, ya seabdolnya, wassalli alaihim, di saat kamu terima zakat itu, wassalli alaihim, hai yang menerima, baiknya doakan yang zakat. Ya minimal kalau kata Nabi, barakallahu fima anfaqtum wa barakallahu fima a'taitum. Kenapa? Karena kata Quran, inna sholataka sakanul lahum, sungguh doa-doa kamu wahai penerima zakat menjadi penenang buat yang keluar zakat. Tuh lihatnya tuh ya, surah Taubah 103. Jadi secara aturan yang tertib memang buat para penerima zakat yang ditugaskan memang menerima zakat, baiknya minimal. Kalaupun nggak bisa juga, yang cara biasa dah. Yuk kita baca Fatihah ya. Mudah-mudahan buat antum ya Allah ganti bla bla. Kalau minimal yang tadi, barakallahu fima anfaqtum wa barakallahu fima ataitum. Tapi itu bukan tugas yang sifatnya rukun. Disunnahkan untuk yang menerima zakat mendoakan kepada yang muzaki. Akan tetapi sekarang yang mau ngedoainnya orang lagi nggak ada di rumah. Sementara zakat fitrahnya udah nyampe walaupun nggak ada Mulyadinya. Ini kan lengkapnya fitrah Mulyadi. Gitu. Iya, nama populernya Wampit. Dan disebutin nama udah kedengeran. Hadirin hadirat rahimakumullah, apakah sah? Karena ayah bunda, yang penting tadi di saat kita nih sebagai kepala rumah tangga, Ustaz, iya kalau yang ada suaminya, nah gimana? Saya emang janda, gitu. Gimana di saat kita mengeluarkan, ibu di hati dan ucap. Sekarang buat diri sendiri dah ya. Kalau tadi buat yang rame-rame, karena buat suami nanggung, buat yang dinafkahkan. Nawaitu an ukhriza
zakatal fitri an-nafsi fardon lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi kalau misalkan emang nggak ada yang tanggung jawab, ibu mengeluarkan zakat, udah di saat ibu udah mau transfer nih pakai uang atau menyerahkan, di hati lihat, ya Allah ini duit 50.000, saya niat keluar zakat fitrah untuk diri saya. Itu yang nerima lagi ada di rumah, tapi ada yang nerima apakah anaknya atau yang ada di rumahnya, itu dah sah zakat fitrahnya. Tapi memang kalau mau sempurna, yang tadi di saat penerima zakatnya, washolli alaihim, doakan kepada mereka yang berzakat, inna sholataka sakanun lahum, sungguh doa-doa kamu itu betul-betul menenangkan hati yang berzakat, dan juga fadilahnya memang cepat untuk Allah ijabah. Jelas dulu ya? Tapi udah dibacain Abi. Iya. Berarti namanya udah diterima. Iya. Gitu. Jelas ini kita ngajarin nih. Nah, jadi jangan ragu-ragu dah perihal zakat fitrah, dan ini udah hari ke-16. Tolong, tadi ingat tuh, pahala puasa kita terkatung-katung antara langit dan bumi, nggak nyampe kepada kehadapan Allah sebelum disempurnakan dengan zakat fitrah. Dan kepada para suami yang tadi Anda bilang, tolong ya, kalaupun apalagi kelihatan THR udah cair gitu. Iya, gitu. Tolong prioritaskan ya. Adapun baju baru, sendal baru, itu bukan nggak boleh, silakan kalau ada, tapi utamakan yang pokok dulu, yang wajib dulu ya. Semoga bisa dipahami pengajian kita pagi ini, dan sekedar ngingetin ini semuanya nih ya, untuk keselamatan kampung kita, bukan rumah tangga aja, kampung kita. Tolong, di kampung kita ini udah ada tradisi yang baik. Habis sangat mensupport, sangat menopang, sangat bangga, sangat memberikan apresiasi luar biasa, yang dimana para ananda-ananda di saat yang namanya kuliah subuh ini tampil jadi MC, tampil juga jadi gori, ada yang ceramah. Hari ini bukan nggak tampil, karena kebetulan memang kebetulan jadwal pengajian kita. Terus yuk buat kita jangan pakai si fulan, enggak, udah niat ini buat kemaslahatan ke depan anak cucu kita ke depannya, karena ujian anak cucu kita ke depan nggak segampang kayak kita dulu ya. Oleh karenanya di saat kita betul-betul istiqomahkan yang begini, menjadi benteng, menjadi pagar yang kuat, hal-hal yang sifatnya yang aneh-aneh masuk ke kampung kita. Dan yang kita harapkan ke depan, di saat besok kita nggak ada umur, udah dipendam ke dalam lubang landa, karena anak kita kebiasa dengan kebaikan agama, dia nggak akan luput tuh al-fatihata ila ruh, al-fatihata ila arwah. Itu yang kita harapin. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka tolong jangan pengen mengedepankan kepentingan golongan, udah buat kemaslahatan kampung kita, al jamaah rohmah.